Oke, lanjut untuk pertanyaan nomor 11. Bukti kepemilikan aset tetap harus diperiksa antara lain IMB, sertifikat tanah, dan SIPB untuk tanah dan bangunan dan gedung, dan BPKB dan STNK untuk mobil dan motor. Jawabannya adalah benar. Karena salah satu cara auditor meyakini bahwa bangunan tersebut adalah milik perusahaan, tanah tersebut adalah milik perusahaan dan memang benar-benar ada, itu kita biasanya meminta IMB-nya, sertifikat-sertifikat yang terkait, misalkan sertifikat tanah, kemudian SIPB-nya, sampai ke kalau dia kendaraan dilihat sampai ke BPKB-nya, gitu ya. Jadi nomor 11 pernyataannya adalah benar. Lanjut ke nomor 12. Salah satu prosedur pemeriksaan aset tetap ialah buat analisis tentang perkiraan repair and maintenance, sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang seharusnya masuk ke dalam kelompok capital expenditure tetapi dicatat sebagai revenue expenditure. Ya, ini sangat perlu dilakukan pada saat kita mengaudit aset tetap. Dan kebanyakan munculnya kekeliruan pun di sini ya, Capital expenditure diakui sebagai revenue expenditure. Jadi kita harus tahu dulu nih, kira-kira mana pengeluaran yang memang digunakan untuk revenue expenditure atau untuk capital expenditure. Ya, kalau dia menambah masa manfaat, pasti itu pengeluaran untuk capital expenditure, gitu ya. Jadi jawaban nomor 12 adalah benar. Kemudian nomor 13, salah satu contoh internal control yang baik atas aset tetap adalah adanya kebijakan tertulis dari manajemen mengenai capitalization dan depreciation policy. Ya, jawabannya adalah benar ya. Jadi semakin mereka memiliki standar, mereka memiliki SOP dalam proses bagaimana mengkapitalisasi dan bagaimana biaya depresiasi, kemudian metode yang mereka gunakan, standarnya mereka sudah miliki, itu secara tidak langsung itu bisa meyakini seorang auditor bahwa internal control mereka sudah ada indikasi sudah baik, gitu ya. Jadi pertanyaan nomor 13 adalah benar. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 14. Dalam melakukan pemeriksaan fisik aset tetap atau inventarisasi secara tes basis, ada dua pendapat. Yang pertama, yang dites hanya penambahan dalam tahun berjalan yang jumlahnya besar ya. Yang kedua, diutamakan penambahan yang besar serta beberapa aset tetap yang lama. Ini sebetulnya untuk nomor 1 ini benar ya, yang A. Nomor 2 ini sebetulnya hampir benar, tapi ada kata-kata yang perlu dikoreksi di sini. Ya, diutamakan penambahan bukan yang besar, tapi yang baru. Penambahan yang baru, serta beberapa aset tetap yang lama. Jadi ada dua pendapat ya. Yang pertama dia penambahan dalam tahun berjalan yang jumlahnya besar, ya, yang jumlahnya besar. Yang kedua adalah diutamakan penambahan yang baru serta beberapa aset tetap yang lama. Jadi ada dua pendapat. Jadi untuk nomor 14 ini pernyataannya salah. Karena apa? Karena ini harusnya bukan besar tapi baru. Oke, lanjut ke nomor 15. Untuk memeriksa apakah properti, plant, machinery, and equipment yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan, auditor harus melakukan physical check ya, dan memeriksa surat-surat pemilikan dari aset tetap tersebut ya. Sebenarnya sudah cukup jelas ya, dan sudah saya jelaskan sebelumnya juga bahwa memang pernyataan ini betul ya, benar ya. Terkait dengan harus ada surat-surat kepemilikannya, kita harus tahu. Itulah kita gunakan, gunanya kita melakukan physical check. Kita harus tahu betul bahwa memang apa yang ada di perusahaan, apa yang diakui perusahaan itu memang betul-betul milik perusahaan, gitu ya. Itu harus kita cek. Oke, kemudian nomor 16, waktu auditor memeriksa surat-surat pemilikan mobil, STNK, BPKB, dan lain-lain, ternyata surat-surat tersebut bukan atas nama perusahaan yang diperiksa.
tapi ada bukti-bukti pembayaran atas transaksi pembelian mobil tersebut yang diotorisasi pejabat perusahaan yang berwenang. Dalam hal ini, auditor harus menganggap bahwa mobil tersebut bukan milik perusahaan yang diperiksa. Seorang auditor memang tugasnya adalah membuat keyakinan bahwa apa yang ada di perusahaan tersebut memang betul-betul milik perusahaan, ya. Walaupun sebetulnya kalau saya sebagai auditor di sini bukan atas nama perusahaan yang diperiksa, tapi bukti-bukti pembayaran transaksi pembelian tersebut dan otorisasi pejabat perusahaan yang berwenang ada, saya mengatakan ini boleh diakui sebagai kendaraan milik perusahaan, ya. Dan yang pasti saya juga harus meyakini bahwa kendaraan tersebut ada dan memang digunakan betul-betul untuk operasional perusahaan, ya. Maka jawabannya adalah salah, ya. Kan harus menganggap itu balik lagi, selama auditor itu yakin dan bukti-buktinya kuat mendukung untuk opini dari auditor itu, saya pikir ini harusnya tidak ada kata-kata harus di sini, ya. Boleh menganggap mobil tersebut bukan milik perusahaan atau milik perusahaan, itu tidak ada kata harus di sini, ya. Itu tergantung adjustment dan tergantung keyakinan. Selama auditor itu yakin bahwa kendaraan tersebut memang betul-betul milik perusahaan, didukung dengan apa? Didukung dengan bukti-bukti pembayarannya, kemudian ada otorisasinya, kemudian kita melihat betul bahwa operasional perusahaan menggunakan mobil itu, misalnya seperti itu bisa kita gunakan sebagai dasar bahwa mobil tersebut memang betul milik perusahaan, ya. Ini tidak boleh ada kata-kata harus di sini, ya. Oke. Kemudian nomor 17, dalam melakukan physical check atas aset tetap, biasanya auditor akan menemukan seandainya ada barang-barang yang rusak atau hilang tapi masih dicatat dalam pembukuan. Iya, ini jadi gunanya physical check, saya ulangi lagi, bahwa kita membuat keyakinan sebagai seorang auditor untuk melihat betulkah barang tersebut milik perusahaan, betulkah barang tersebut ada, betulkah barang tersebut masih bisa digunakan. Itu salah satu guna kita melakukan physical check. Oke, jadi jawaban nomor 17 adalah benar. Lanjut ke pertanyaan nomor 18. Kesalahan dalam bentuk tidak membukukan disposal of fixed asset lebih sering terjadi dibandingkan dengan tidak mencatat penambahan aset. Jawabannya adalah benar, ya. Jadi kalau untuk penambahan aset itu kan lebih mudah, ya, pengakuannya. Artinya tidak membingungkan dan biasanya memang secara otomatis tuh kalau misalkan ada tambahan aset secara otomatis langsung dicatat, langsung di jurnal oleh perusahaan. Tapi yang menjadi sering kekeliruan adalah ketika ada pertukaran aset atau penghentian aset gitu, ya, itu yang biasanya sering terlupakan, atau walaupun dia dicatat tapi mungkin cara pencatatannya ada sedikit kekeliruan, ya. Jadi jawaban nomor 18 itu benar. Nomor 19, perusahaan-perusahaan asing yang didirikan dan beroperasi di Indonesia akan menyusutkan nilai tanah yang tercantum di neraca selama masa penggunaannya, karena mereka hanya mendapatkan hak milik dari tanah tersebut, ya. Ini yang perlu kita perhatikan ada dua. Yang pertama, tanah disusutkan, ya. Tanah itu memang jarang sekali disusutkan, tapi boleh nggak tanah disusutkan? Boleh. Pada saat apa? Pada saat kita yakin betul, misalkan kita perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian gitu, ya, atau dalam bidang perkebunan, dan kita bisa yakin betul bahwa di tahun kesekian ini masa manfaat dari tanah itu berkurang. Artinya manfaat yang kita dapatkan dari tanah tersebut berkurang dan mungkin sampai tanah tersebut tidak bisa digunakan lagi, dioperasikan lagi, maka kita boleh mengakui adanya penyusutan untuk tanah, ya. Tapi itu sangat jarang terjadi, karena kemungkinan besar kita lihat bahwa
kita melihat dari segi ekonomis sih tanah ya. Dari segi ekonomi tanah itu akan selalu nilainya akan selalu meningkat. Makanya tanah tidak ada yang disusutkan gitu ya. Itu yang pertama harus kita koreksi. Kemudian yang kedua adalah karena mereka hanya mendapatkan hak milik dari tanah tersebut. Ya, kalau warga negara asing mereka tidak boleh memiliki tanah. Mereka hanya diperbolehkan untuk hak guna, tapi tidak boleh memiliki hak kepemilikan tanah ya. Jadi nomor 19 jawabannya adalah salah. Kemudian nomor 20, dalam Notes of Financial Statement harus dijelaskan antara lain metode penyusutannya, estimasinya, biayanya, akumulasi depresiasi, dan net book value-nya. Harus dijelaskan juga seandainya ada aset tetap yang dijadikan jaminan. Jawabannya adalah benar. Ini adalah syarat untuk membuat pengungkapan dalam laporan keuangan. Ini tertulis dalam PSAK nomor 16. Oke, segitu saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.